PLT Kepala Dinas Pendidikan Oku Alfarizi menjelaskan, ada 3 fase implementasi kurikulum Merdeka yang menjadi fokus untuk diterapkan tahun ini. Sejauh ini dari 65 SMP yang disiapkan sudah ada sebanyak 49 SMP yang masuk dalam fase IKM 1. IKM 2 ada sebanyak 7 SMP, khusus untuk IKM 3 baru akan dimulai. Hal ini akan terus didorong sehingga setiap sekolah mulai dari tingkatan SD dan SMP, tujuan tidak lain mensukseskan program yang digalangkan pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Untuk sementara ini ada beberapa sekolah yang gurunya sudah mendapatkan sertifikat terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Program pemerintah ini memang kelihatannya sangat sulit, tapi kalau kita ikuti secara tertib, ya, semangat, maka ini akan mudah. Dan saya yakin nanti apa yang diinginkan oleh kita semua itu terkait dengan terciptanya profil pelajar Pancasila akan mudah tercapai. Kepala SMP Negeri 1 Oku, Saihon, menjelaskan, implementasi kurikulum Merdeka yang bisa diaplikasikan yakni mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Saat ini mereka baru menerapkan IKM 1. Penilaian belajar. Nanti kita akan menerapkan IKM 2, insya Allah tahun pelajaran baru mulai Juli 2023 ini. Nah itu kita akan tetap menerapkan semua yang ada komponen-komponen di dalam IKM itu. Penerapan kurikulum Merdeka bermanfaat bagi siswa dan guru karena akan membangun suasana belajar yang menarik dan menyenangkan. Guru maupun siswa dalam melaksanakan aktivitas belajar bisa dengan leluasa dalam menyampaikan pikiran dan bakat yang dimiliki. Bagus Mihargo, Sriwijaya TV.